5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, NIM 19100061648, kelas B10, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultur. Di video ini saya akan menjelaskan materi kelas 2, tematik tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, muatan pembelajaran PPKN, yang menjelaskan simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Adik-adik coba lihat sampul buku Mutiara. Sampul gambar buku Mutiara itu ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Di dalam perisai ini ada 5 gambar yang akan kita pelajari bersama. Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata ya adik-adik, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Kelima, sila. Pancasila memiliki simbol yang berbeda-beda. Simbol yang pertama gambarnya bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila kedua gambarnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga gambarnya pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan lagi ya adik-adik gambar sila. Yang pertama yaitu simbolnya bintang. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Sila kelima simbolnya padi dan kapas. Contoh penerapan sila pertama Pancasila, bunyinya kan ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti gambar-gambar yang berikut ini. Tentunya kita beribadah dan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing. Lihatlah gambar yang pertama, itu cara beribadah dan berdoa agama Islam. Gambar kedua dan gambar ketiga itu adalah cara berdoa dan beribadah agama Kristen dan Katolik. Lalu gambar yang keempat yaitu cara berdoa dan beribadah agama Hindu. Gambar kelima yaitu cara berdoa dan beribadah agama Buddha, dan yang terakhir itu yang keenam cara berdoa dan beribadah agama Konghucu. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui,
iaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh, sila pertama yang kita lakukan di rumah masing-masing. Yang pertama, beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama keluarga. Yang ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh kerana kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita harus bersungguh ya adik-adik saat berdoa kepada Tuhan. Di bawah ini adalah lambang atau simbol sila kedua, Pancasila. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah membantu adik belajar membaca. Tentunya kalau kalian sudah membantu adik kalian membaca, kalian sudah memenuhi Pancasila kedua. Contoh yang kedua itu seperti membantu ibu membersihkan rumah. Dan contoh yang ketiga, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Contoh penerapan sila kedua. Jadi sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan. Jadi kita harus mempunyai rasa kemanusiaan untuk menolongi orang lain. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyi silanya? Ya, gambar di bawah ini adalah lambang sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapannya sila ketiga di rumah apa ya? Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah yang pertama itu hidup rukun dengan keluarga. Contoh lainnya seperti tidak bertengkar dengan saudara. Kita harus hidup akur dengan saudara. Dan biar terjadi ada persatuan di keluarga. Yang ketiga, contohnya saling membantu dalam keluarga. Jadi kita di dalam keluarga harus saling membantu. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Coba baca contoh di bawah ini. Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, ini adalah cerita Rio yang menerapkan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Coba adik-adik lakukan di rumah membuat cerita berdasarkan baik itu sila pertama, sila kedua maupun sila ketiga. Selanjutnya itu musyawarah, merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Sila keempat simbolnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi cara menyelesaikan masalah itu dengan cara bermusyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah yang pertama itu menghormati pendapat orang lain. Itu adalah penerapan dari Pancasila keempat. Contoh yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Yang keempat, bermusyawarah untuk menentukan tempat wisata dengan keluarga.
Dan yang terakhir atau yang kelima, contoh dari penerapan sila keempat, kita harus bermusyawarah untuk menentukan sekolah anak agar tidak terjadi pertengkaran di keluarga. Selanjutnya itu sila kelima, simbol padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah: yang pertama itu pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Contoh yang kedua itu rajin menabung. Siapa nih di sini rajin menabung? Dan yang ketiga atau yang terakhir dari penerapan sila kelima itu bergotong royong membersihkan rumah. Tentunya dalam bergotong royong ini kita harus membagi tugasnya secara adil. Itulah contoh dari sila kelima. Itulah contoh beberapa penerapan dari simbol-simbol Pancasila yang harus diterapkan di rumah masing-masing ya adik-adik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya ya adik-adik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.